Ya, kembali lagi di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan juga masih dengan siswa berprestasi peraih medali emas OSN 2024 ada Aiman dan juga dari MAN 2 Kota Malang ada Bu Wulaida. Kita tadi sudah ngobrol ya dengan Bu Wulaida, tadi ada banyak ya tips and trik yang disampaikan oleh Bu Wulaida dan juga Aiman. Ternyata kuncinya ini adalah konsisten dan juga menimbulkan rasa cinta untuk belajar, menyenangkan, bagaimana belajar yang menyenangkan seperti itu. Nah, Bu Wulaida, nah kita kan sama-sama tahu ya sekarang ini banyak sekali anak-anak yang semangat belajarnya juga tinggi tapi kurang difasilitasi seperti itu dan juga mungkin caranya juga kurang menyenangkan untuk belajar. Nah, bagaimana sih Bu Wulaida cara Bu Wulaida sendiri ya sebagai pembina juga di sini ya untuk anak-anak Olimpiade menimbulkan rasa ingin belajar, cinta belajar, cara yang menyenangkan untuk belajar itu seperti apa agar bisa mencetak generasi seperti Aiman seperti ini. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama adalah nomor satu, anak itu suka dulu. Jadi di MAN 2 Kota Malang itu ketika maba, masa orientasi itu, anak-anak kita beri edaran. Siapa yang kepingin masuk di klub Olimpiade dan riset? Pertama dari suka dulu. Nah, ketika dia sudah suka, maka insya Allah kalau ketika kita suka, apa yang menjadi keinginan dia, insya Allah mereka akan melaksanakannya dengan enjoy seperti itu. Nah, kemudian setelah mereka sudah suka, kemudian sudah pembinaan rutin seperti itu, motivasi tetap. Kadang juga anak-anak juga namanya anak, kadang tadi sama Mas Aiman, kadang juga ada down seperti itu. Maka terus, jadi kita di MAN 2 Kota Malang itu ada kelas program Olimpiade dan kelas riset seperti itu. Nah, kita ini selaku yang pengurus di situ itu kan ngajar di situ. Kita selalu terus memberikan motivasi kepada mereka bahwa anak-anak yang prestasi itu nanti kedepannya banyak karpet merah yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Ini contohnya Mas Aiman ini di samping dapat beberapa penghargaan, kebetulan juga dapat beasiswa Indonesia Maju, program beasiswa Indonesia. Jadi banyak karpet merah untuk mereka ketika berprestasi, apalagi berprestasi di Olimpiade Sains Nasional yang ada penyelenggaranya Puspresnas. Jadi motivasi kita secara terus-menerus juga rutin kita sampaikan kepada anak-anak. Seperti itu. Berarti yang pertama memang kuncinya yang pertama siswanya harus suka senang dulu, harus senang terlebih dahulu, harus minat juga. Dan disitulah sekolah memfasilitasi betul. Dan nantinya akan ada fasilitas-fasilitas lain yang akan mendukung seperti itu ya. Oke, tadi kan juga banyak sekali ya prestasi yang sudah didapatkan oleh MAN 2 ini. Tahun ke berapa Ibu MAN 2 mendapatkan prestasi OSN ini? Mulai 2018 sampai 2024, alhamdulillah MAN 2 Kota Malang menjadi peraih medali terbanyak di Olimpiade Sains Nasional. Oke, sudah mulai lama begitu ya Ibu ya. Dari prestasi itu alhamdulillah kita diberi apresiasi oleh Kementerian Agama berupa laboratorium terpadu, ada 4 lantai. Ada auditoriumnya juga, kemudian ada 9 laboratorium di sana, kemudian ada juga observatoriumnya untuk bidang astronomi. Oke, berarti ini memang prestasi membuahkan hasil juga ya, betul, prestasi anak-anak yang dipupuk dari awal ini membuahkan hasil ke MAN 2 Kota Malang sendiri. Nah, memang kan karena prestasinya sudah banyak dan juga Aiman ini kelas 12 ya sekarang ya, sudah mau lulus. Nah, kan pasti untuk mendapatkan prestasi ini kan tentunya lebih susah mempertahankannya ya, betul ya Bu ya. Nah, untuk mempertahankan prestasi, untuk mengambil bibit baru lalu juga mempertahankan prestasi untuk MAN 2 Kota Malang sendiri, apa saja yang akan dilakukan oleh MAN 2 Kota Malang Ibu? Untuk mempertahankan prestasi, jadi kita di dalam mengirimkan delegasi lomba itu ada pembibitan. Jadi setiap kita akan memberikan delegasi itu yang kelas 10 wajib ikut. Jadi kolaborasi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Setiap kali lomba seperti itu, sehingga dari kolaborasi itu antara kakak kelas dengan adik kelas itu saling terjadi interaksi seperti itu.
dan itu sangat efektif. Dan kita itu untuk pembina itu sebagian besar itu adalah dari para alumni, sehingga para alumni itu ada yang ada di Singapura, ada yang di Jepang seperti itu, ada yang di UGM, ada yang di UI, ada yang ITS. Mereka memberikan pembinaan juga kepada adik-adiknya, bisa lewat Zoom seperti itu. Oke, berarti memang ikatan alumninya betul, juga kuat begitu ya dari betul. Mandua Kota Malang. Nah, berarti Aiman ini juga calon-calon ya nanti betul. membagikan sharing-sharing begitu betul. ya tentang ceritanya bagaimana dan juga materi-materi kepada adik-adiknya nanti, adik kelasnya nanti. Sehingga mereka selalu termotivasi. Ada tanggung jawab bagaimana prestasi ini saya turunkan ke adik kelasnya seperti itu. Nah, yang bisa didapat begitu ya dari cerita Aiman dan juga dari kiat-kiat yang dilakukan oleh Mandua Kota Malang ini, memang yang bisa kita tarik di sini, kunci keberhasilan ini adalah konsistensi begitu ya. Konsistensi ini akan membuahkan hasil, contohnya adalah Aiman seperti itu. Dan juga dukungan ini tidak hanya dari siswanya sendiri, bukan hanya siswa yang memiliki minat dan suka terhadap sesuatu dan juga harus belajar, tapi juga perlu adanya dukungan dan juga kolaborasi dari banyak pihak. Nah, contohnya Aiman sendiri suka terhadap sesuatu begitu ya, lalu juga sering belajar, rajin belajar, konsisten dan juga didukung oleh sekolahnya sendiri, oleh sekolah, oleh orang tua dan juga oleh pemerintah, komite, pembina pun semua juga mendukung. Nah, itu ya perlunya adanya konsistensi dan juga dukungan kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, itu tadi saudara bincang-bincang kita, ngobrol kita dan cerita dari Aiman dan juga Mandua Kota Malang yang berhasil mendapatkan medali emas di OSN 2024 dan juga mendapatkan ini ya top pertama pertama secara nasional. Ini membanggakan sekali ya, datang dari kota pendidikan yaitu Kota Malang. Nah, mungkin itu tadi diskusi kita sekaligus menutup perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Laiden dan juga Aiman sudah ngobrol-ngobrol dan juga sharing ya terkait dengan ceritanya tadi kepada teman-teman, gimana juga tips and triknya dan juga kiat-kiat dari sekolahnya sendiri untuk membangun semangat belajar anak-anak siswanya seperti itu. Nah, itu tadi diskusi kita sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Nadifa Rahma mewakili tim redaksi yang bertugas. Berterima kasih atas perhatian Anda pada pagi hari ini. Sampai jumpa.